Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Selamat siang. Saya ucapkan kepada kepala sekolah dari Najali, Mr. Eko, kepada Mr. John dan juga teman-teman. Terima kasih untuk kedatangannya pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pemetaan aset sekolah secara kolaboratif. Terima kasih juga untuk para orang tua peserta didik yang telah datang dan menyempatkan waktu. Kemudian juga terima kasih untuk perwakilan dari kelompok masyarakat kepada Pak Yatmo dan juga untuk para dewan guru yang hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai acara untuk membahas tentang pemetaan aset sekolah secara kolaboratif, maka kita buka dahulu kegiatan ini dengan doa. Minta kesediaan Mr. Dani untuk membuka dengan doa. Ya baik, Bapak Ibu semua, mari kita awali sosialisasi pada siang hari dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu. Kami memohon serta memuji atas kebesaran-Mu, segala limpahan rahmat, hidayah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pantas bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sosialisasi pemetaan aset sekolah. Kiranya Aku memberikan kesehatan, kemudahan kepada kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan tentunya berdampak baik bagi kami, sekolah kami, bagi peserta didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon izin dan kami juga memohon berikanlah kelancaran sosialisasi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah seluruh doa dan permohonan kami. Baik teman-teman, mari kita sempurnakan doa ini menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Dani. Dalam kesempatan ini mungkin nanti bentuknya adalah diskusi. Mr. John yang akan memimpin diskusinya. Nanti mungkin dimulai dari perwakilan dari orang tua, guru, dan juga perwakilan masyarakat. Kemudian akan ada kesimpulan juga dari kepala sekolah kita ya. Untuk itu teman-teman akan kita mendengarkan pemaparan dari Mr. John mengenai pemetaan aset sekolah secara kolaboratif. Kepada Mr. John kami silakan. Ya, Mr. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Regina Shelley, Mr. Moko, dan juga Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Mistini, dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Misrut, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menyempatkan untuk hadir di tempat ini membahas tentang pemetaan aset sekolah.
dan juga untuk rekan-rekan guru. Terima kasih sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya di sela-sela kita sibuk mengoreksi dan mengolah nilai. Kita sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan anak didik kita, tetap semangat. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi, yaitu pemetaan aset sekolah secara kolaboratif. Sebelum lebih jauh saya memaparkan, mungkin kita semua tahu pengertian daripada aset. Baik, aset itu segala sesuatu yang dapat kita pergunakan untuk mewujudkan sesuatu hal yang ingin kita capai, untuk mewujudkan sebuah visi. Nah, berarti ada kaitannya seperti yang sudah kita lakukan pada pendampingan individu yang kedua. Kita berkumpul bersama membahas tentang visi, begitu ya. Sekolah punya visi, tetapi kita sebagai guru juga diminta untuk memiliki visi masing-masing yang seturut, yang sesuai dengan visi sekolah. Sehingga dengan visi yang kita buat yang sesuai dengan visi sekolah, kita punya identifikasi aset-aset apa yang dimiliki oleh sekolah untuk mewujudkan visi yang kita miliki, gitu. Untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Kalau aset itu sendiri adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan atau kita ambil untuk mencapai visi. Lalu kemudian untuk manajemen aset itu berarti bagaimana kita mengelola aset yang sudah ada di sekolah tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan pemetaan aset. Kenapa aset itu perlu dipetakan? Sebenarnya mungkin kita semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi aset sekolah kita. Tapi ada baiknya kita berkumpul bersama, kemudian membahas apakah kita sudah punya persepsi yang sama tentang aset sekolah antara orang tua, kemudian guru, lalu kemudian bagian struktural, lalu bahkan peserta didik kita. Untuk hari ini seharusnya kita bersama dengan peserta didik kita juga, namun kegiatannya saya lakukan terpisah, mengingat karena kegiatan ini kita adakan di jam 1:30 dan peserta didik semuanya sudah pulang, sehingga untuk sosialisasi pemetaan aset sudah saya lakukan bersama peserta didik di kelas bersama 5 Columbus, seperti itu. Lalu manfaat manajemen aset, yang pertama memelihara nilai aset, yang kedua meningkatkan keamanan, yang ketiga membuat penyusunan anggaran lebih mudah, kemudian membuat manajemen risiko. Itu manfaatnya kalau kita mengatur aset dengan baik. Lalu setiap sekolah pasti memiliki kekuatan aset yang berbeda-beda. Walaupun kita sama-sama di Kecamatan Cilengsi, pastinya aset SD Regina Shelley dengan SD yang lain, Pasir Amin misalnya, Nyalindo misalnya, itu aset kita pasti berbeda-beda. Lalu nanti itu yang akan kita bicarakan apa saja yang menjadi aset sekolah. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang aset sekolah, yang pertama adalah manusianya, modal manusia. Ya. Berarti secara tidak langsung saya mengatakan bahwa setiap kita yang ada di sini ini adalah aset sekolah Regina Shelley, baik orang tua murid, guru maupun siswa, tokoh masyarakat sekitar, itu adalah aset sekolah yang harus dijaga. Kemudian ada sosial, fisik, lingkungan alam, politik, finansial, agama, dan budaya. Ini merupakan aset-aset sekolah. Ada 7 aset yang akan kita bahas nantinya. Mungkin yang akan kita bahas ini belum semua aset sekolah yang sudah saya masukkan di dalam PPT. Nanti setelah ini selesai, maka saya meminta kepada Bapak Ibu, rekan guru, untuk berdiskusi mengenai kira-kira aset manusia itu apa saja. Jangan-jangan apa yang sudah saya ketik di sini di slide ternyata ada lagi aset manusia
yang lain maksudnya, selain dari apa yang saya sudah masukkan di slide. Nanti mohon bantuannya untuk saling berdiskusi, sehingga nanti di akhir sesi ini Mr. Moko, Miss Ruth dan Miss Tini mungkin dapat mengambil sebuah kesimpulan seperti itu tentang aset sekolah. Oke, aset manusia. Yang pertama yang sudah saya ambil di sini adalah pendidik. Pendidik itu artinya adalah kita sebagai guru. Ada berapa guru yang ada di Regina Coeli? Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan berarti selain guru. Lalu kemudian peserta didik. Peserta didik ini juga termasuk aset. Dan ini aset yang besar karena dengan adanya mereka, maka kita bisa tetap ada di sini seperti itu. Lalu kemudian komite sekolah. Nah, yang saya petakan untuk aset manusia itu ada 4. Mungkin nanti dari rekan-rekan semua ada tambahan lagi yang termasuk aset manusia. Itu kira-kira tambahan dari 4 ini apa, gitu ya. Sehingga nanti pada sesi diskusi untuk yang 4 ini mudah-mudahan ada tambahannya sehingga aset itu semakin terlihat. Oke, kemudian aset sosial. Aset sosial di sini yang saya ambil adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian santunan. Santunan itu saya lihat sudah berjalan begitu. Santunan untuk anak yatim baik dalam perayaan agama apapun, kita selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya aset fisik. Aset fisik itu termasuk luas tanah. Lalu apa saja bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, itu termasuk aset fisik. Oke, di aset fisik ini juga kita bisa bedakan lagi nanti jadi 2. Ada abiotik, ada biotik ya teman-teman. Mungkin kalau belajar di IPA, biotik itu adalah aset yang termasuk ke dalam bagian makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ketiga aset itu sudah ada di sini seperti itu? Lalu apakah itu bermanfaat atau tidak? Gitu ya. Lalu untuk yang abiotiknya adalah yang seperti di situ, ruang kelas ada 17, ruang ibadah, UKS, koperasi, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang arsip, toilet, dan lain-lainnya. Mungkin masih ada aset fisik yang saya belum masukkan di slide. Nanti seperti sebelumnya minta tolong untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, apakah ada yang belum saya masukkan? Kalau saya tidak salah itu harusnya gudang masuk seperti itu. Nanti apakah masih ada ruang yang lain yang belum dimasukkan di slide? Oke, kemudian selanjutnya aset finansial. Aset finansial itu ada kantin, ada koperasi, dan SPP siswa. Berhubung karena kita memang sekolah swasta, SPP siswa itu masuk ke dalam aset finansial dan itu nilainya lumayan tinggi, ya, sehingga perlu benar-benar dijaga. Bagaimana cara menjaganya itu sudah ada bagian yang memikirkan hal tersebut. Oke. Lalu kemudian selanjutnya aset politik. Bermitra dengan komite, kemudian bermitra dengan dinas pendidikan, bermitra dengan aparat, bermitra dengan puskesmas, gitu ya. Kemudian apakah ada lagi aset yang lain yang saya belum masukkan di sini? Mungkin nanti bisa ditambahkan pada saat sesi diskusi. Lalu kemudian aset agama dan budaya. Kalau ini sepertinya hampir di setiap sekolah, kebiasaan berdoa sesuai agama. Kemudian yang kedua perayaan hari besar agama. Kalau ini menurut saya aset kita yang paling tinggi adalah perayaan hari besar agama. Karena selama saya mengajar 9 tahun, yang merayakan 5 agama itu baru saya temukan di sekolah Regina Coeli. Sehingga perayaan hari besar agama ini adalah aset yang nilainya sangat tinggi, sehingga ini perlu dijaga, jangan sampai
hilang seperti itu. Kemudian steril sampah, untuk steril sampah itu sendiri masih butuh kerja keras dan usaha kita untuk mengingatkan anak-anak sehingga steril sampah itu menjadi aset sekolah kita, benar-benar sudah kesadaran dari siswa tersebut. Kemudian penerapan 5S itu sudah sering, sudah biasa dilakukan hampir di setiap sekolah seperti itu. Itu 7 aset yang sudah saya coba untuk memetakan yang dimiliki oleh sekolah yang mungkin dapat untuk mewujudkan visi yang sudah saya buat sebelumnya di pendampingan individu yang kedua. Setelah ini kita akan melakukan sesi diskusi. Nanti Bapak Ibu, rekan-rekan, saya akan berikan kertas, lalu boleh berkumpul rekan guru dengan rekan guru, lalu orang tua murid dengan orang tua murid untuk memetakan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Aset itu perlu dikembangkan dan dijaga. Kenapa perlu dikembangkan dan dijaga? Supaya dia tetap ada, supaya nilainya tetap tinggi, sehingga visi kita dapat tercapai dengan baik. Boleh. Ini untuk sekolah regional aja atau untuk umum? Oh, yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah yang dimiliki oleh sekolah Regina Shelley, tidak secara umum ya. Khusus untuk sekolah Regina Shelley. Ya, khususnya. Yang perlu nggak diadakan atau memang yang sudah ada aja dijabarkan? Nah, itu pertanyaannya cukup bagus. Mungkin contohnya ada ruangan yang memang standar, kan setiap sekolah punya standar, ada internasional harusnya ada ruangan-ruangan. Nah, yang di sini itu maksudnya apakah ini perlu diadakan nggak untuk menjaga kualitas atau menaikkan kualitas segala macam, itu nggak diadakan ruang-ruang tertentu untuk meningkatkan kualitas itu sendiri, kualitas Indonesia ini sendiri, supaya lebih cepat tercapai tujuan itu. Oke, thank you Ma'am. That's a good question ya. Itu pertanyaan yang bagus. Memang untuk standar-standar yang kita harus tetapkan, like international school ya. Kalau misalnya standarnya international school untuk sementara ini, kita baru mendekati ke arah sana, gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat SD Regina Shelley kan nasional plus. Untuk level nasional plus sejauh ini dari fasilitas yang sudah ada itu sudah memadai. Tapi kita juga akan terima masukan. Kita kan harus menjaga kualitas yang tadi Mam sampaikan supaya itu kualitasnya terjaga. Lalu apakah ada standar-standar ruangan yang harus kita buat seperti itu? Iya, kalau visi kita nanti menjadi Regina Shelley International School, pasti aset yang akan kita petakan itu tidak sama lagi dengan sekolah kita yang saat ini. Pasti akan ada perbedaannya. Seperti itu. Fasilitasnya pasti akan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Kalau untuk level international school seperti itu. Gitu ya. Iya, soalnya tadi udah dijabarkan sih, menurut saya udah dijabarkan ruang-ruangannya juga udah lengkap semua. Iya, berarti menurut Mam dari yang saya sampaikan tadi, aset sekolah semuanya sudah masuk di sana, di dalam PPT saya, begitu. Apakah mungkin ada tambahan, misalnya kenapa dikumpulkan? Apakah ada? Oh, ternyata di Regina itu kan bilingual ya. Boleh nggak? Kan kita sebagai guru, ini kan kita aset sekolah. Misalnya saja dari orang tua atau mungkin dari rekan-rekan guru menyampaikan, boleh nggak guru-guru di Regina itu dikasih pembekalan, lalu kemudian tes TOEFL, nanti mereka semua akan mendapatkan sertifikat TOEFL. Berarti kan kita sudah tersertifikasi dari bagian itu. Berarti kan itu aset. Maksudnya kalau guru-gurunya sudah tersertifikasi, gitu ya, berarti aset dari manusianya tadi itu sudah naik nilainya. Jadi
itu yang maksudnya masukan yang apa yang untuk menaikkan itu menaikkan value, menaikkan nilai. Iya betul. Kan jawabannya kan cuma ruangan aja, cuma fasilitas yang ada. Kalau seperti itu kan kita semua udah tahu seperti apa gitu. Atau enggak kali ini diskusi untuk memberikan masukan apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya supaya lebih tercapai gitu loh. Oke, thank you Mam. Jadi kenapa tentang kelas? Saya langsung sebutkan kelas 17. Kita ini kan warga sekolah, ekosistemnya memang sudah di sini dan sudah sama-sama tahu fasilitas yang ada di dalam kelas misalnya gitu ya. Sudah sama-sama tahu sehingga saya tidak menjelaskan lagi. Oke, di kelas itu fasilitasnya sudah oke karena dilengkapi AC, kemudian kamera CCTV, lalu infocus, kan kita semua sudah tahu. Mungkin hal yang baru aja yang tadi Mam sampaikan, apakah ada hal yang lain yang bisa kita tambahkan lagi selain dari yang sudah ada? Nah, contohnya misalnya laboratorium nih. Kalau di sini mungkin orang berpikir nggak perlu laboratorium nih karena udah ada speaker dan lain-lain. Tapi kan kita juga bisa kan mendidik anak untuk bagaimana cara ada mesin terbaru yang untuk segala macam lah, intinya seperti itu. Jadi mendidik anak juga untuk menjadikan mereka mengenal bagaimana secara operasinya. Jangan cuma guru aja operasi jadi guru bisa kayak gitu. Hal seperti itu apakah perlu ada lab khusus atau enggak? Oke, thank you Mam. I think that's a good idea ya. Itu juga ide yang bagus. Tapi nanti Mam di sesi diskusi, nanti setelah memetakan aset yang sudah ada, lalu kalau ada saran lain untuk menambahkan aset, gitu ya, untuk menambahkan aset jadinya, untuk menambahkan aset, boleh nanti di sesi memberikan saran begitu, boleh. Tapi untuk sementara yang kita lakukan adalah memetakan apa yang sudah ada dulu. Seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya dari 7 aset tadi saya meminta untuk Bapak Ibu, rekan guru untuk berkumpul bersama. Saya akan membagikan kertas diskusi dan minta tolong untuk diisi 7 aset sekolah yang bisa di dan untuk rekan guru sini ya. Bisa lah. Enggak, ini kan tadi yang sudah ada di sini. Itu belum, masih ada yang lain. Iya. Dari manusia itu Iya, dari manusia. Oh, slide sebelumnya. Boleh pakai mind map, boleh pakai tabel, boleh pakai list ke bawah, bebas.
pendidik, kependidikan, Keamanan itu nggak termasuk ke pendidikan kan, beda sendiri kan. peserta didik ya. Peserta didik, kepala sekolah. Tapi paling satu yang dirasakan itu Pak Ija sama Kero. para pembantu sekolah. Ini masuk di kependidikan. Syarat-syaratnya apa ya? Titik yang kedua juga ada. Udah ada sih. Taman itu masuk jalan itu kalau lokasinya di dalam kelas parkiran Taman, ballroom, kantin. udah nih kantin udah operasi itu masuk kantin Lalu udah masuk ke aspek taman. kalau penerangan termasuk di mana Finansial. itu kan tanpa ada penerangan nggak bisa jalan segala sesuatunya Tapi ini kan fisik itu apa? Iya, fisik itu lebih ke Kalau yang ini meja kopi fisiknya itu udah dari tapi itu nggak saya masukin dalam fisik. Berarti tidak ada. Sudah Ruang kesehatan kali ya? Ruang RKS itu apa misalnya? Kepala sekolah. ruang kepala sekolah. Hapus ada ini. Oh nggak ada. Bermanfaat tidak ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan juga untuk rekan-rekan yang sudah berdiskusi mengenai berdiskusi membahas tentang pemetaan aset sekolah. Nah, dari hasil diskusi mohon kesediaannya perwakilan dari orang tua murid terlebih dahulu tentang aset-aset yang sudah dipetakan selain dari apa yang sudah ada dalam slide tadi. Mungkin kita juga tampil di sini. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kami dari perwakilan orang tua murid, kami sudah berdiskusi sedikit.
lengkap ya, baik itu dari aset manusia, sosial, finansial, fisik, politik, agama dan budaya, serta lingkungan alam. Ada beberapa yang perlu ditambahkan menurut kami sebagai orang tua murid yang Mr. John di bidang aset fisik. Di bidang aset fisik, menurut kami baiknya sekolah residential itu memiliki semacam ballroom atau ruangan pertemuan sendiri, jadi tidak crowded di hall semuanya gitu, ataupun di lapangan. Jadi memiliki ballroom sendiri seperti itu. Lalu yang kedua, ruang dance. Ruang dance itu yang dimaksudkan oleh kami adalah ada kacanya. Jadi eskul dance itu anak-anak itu bisa berlatih melihat sendiri gerakannya dari kaca gitu. Dan ruangannya jangan memakai ruangan kelas supaya tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan murid yang lain. Seperti itu. Lalu activities, lalu ruang konseling atau BK ya. Jadi ada anak yang mungkin ada siswa yang sedikit ada masalah itu mengenai attitude ataupun yang lainnya, baiknya ada ruang konseling tersendiri khusus untuk anak-anak yang perlu untuk dibina, ataupun juga dengan guru dengan kepala sekolah atau struktural yang lain untuk ada yang perlu dibicarakan secara pribadi, jadi tidak di ruangan kepala sekolah seperti itu. Jadi ada ruang khusus untuk konseling untuk guru maupun untuk siswa seperti itu. Lalu yang kami diskusikan lagi itu yang perlu ditambahkan di aset agama dan budaya. Meskipun sebenarnya sudah banyak dari sekolah Regina Coeli aset agama dan budayanya, ada English Day juga. Namun baiknya perlu juga ditambahkan Mandarin Day seperti itu. Saran Mandarin Day tidak hanya English saja, tapi anak-anak juga sudah mulai dibiasakan komunikasi kalimat dengan menggunakan Mandarin. Seperti itu juga dari kami orang tua murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Mam atas pemaparannya tentang aset sekolah dan juga beberapa aset yang perlu ditambahkan sehingga visinya lebih cepat, lebih baik untuk dicapai seperti itu. Oke, nanti akan dipikirkan seperti itu Mam. Lalu mohon kesediaannya perwakilan dari rekan guru hasil diskusi yang dilakukan untuk dibacakan. Apakah ada saya yang terlewat karena kita sama-sama di dalam nih? Baik, dari hasil diskusi kami di guru dimulai dari aspek manusia. Ada pendidik yang profesional, kemudian keamanan, kebersihan itu ada di setiap lantai, kependidikan, peserta didik, dan ada komite sekolah. Yang kedua ada aset sosial. Kami bekerja sama dengan TNI AU, Farmers, ada juga Baksos, Puskesmas Kesehatan, hubungan dengan masyarakat, dan penerbit. Kemudian yang ketiga aset fisik dan lingkungan alam. Ada ruang kelas 17, ada ruang pertemuan atau hall, ruang guru, ruang kepala sekolah, koperasi, perpustakaan, lab komputer, ada UKS, toilet yang ada di setiap lantai, ruang arsip, dan ada ruang ibadah. Kemudian selanjutnya aset finansial, ada SPP, uang kegiatan, kantin, koperasi, dan BOS. Kemudian aset politik, ada les musik, kita bekerjasama dengan les musik, kemudian aparat, puskesmas, dan Karang Taruna. Dan yang terakhir ada aset agama dan budaya
peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Regina Shelley. Pembiasaannya berdoa sesuai agama. Ada bina iman yang kami lakukan setiap hari Jumat. Budaya berbahasa Inggris dimulai dari hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan berbahasa Indonesia yang baru di hari Senin dan Jumat. Perayaan Hari Besar Agama. Ada kegiatan literasi di hari Senin, Senin, Rabu dan Jumat. Ada kegiatan karakter di hari Selasa dan Kamis. Kami juga sudah memilah sampah organik dan anorganik. Dan budaya 4S. Dan yang terakhir, budaya berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Seperti itu dari tim. Oke, terima kasih Miss Ike untuk pemaparannya. Memang ada beberapa tadi yang ternyata aset kita itu sangat banyak. Ketika saya memetakan sendiri, maka aset itu belum muncul. Tapi setelah berdiskusi dengan teman-teman, oh ternyata berbudaya bahasa Inggris itu merupakan aset yang mungkin sekolah lain tidak punya, sehingga itu perlu dilanjutkan seperti itu, dilakukan dengan konsisten. Oke, terima kasih Miss Ike untuk pemaparannya dan penjelasannya. Lalu untuk selanjutnya kami mohon kesediaan tokoh masyarakat yang ada bersama-sama kami di lingkungan sekolah. Saya minta untuk kesediaannya dalam memaparkan tentang penggunaan aset sekolah Regina. Baik, terima kasih teman-teman peserta perjuangan di Regina Shelley. Tentunya di sini saya sedikit akan menambahkan, hanya untuk menambahkan aset yang belum dijelaskan atau terkon dalam pemikiran guru kita sendiri. Baiklah, secara global aset sendiri sebetulnya apa yang ada di dalam lingkungan sekolah Regina Shelley itu sebenarnya aset, baik itu aset orang tua, baik aset gedung. Nah ini gedung seisinya, genset, kursi segala itu aset, namanya aset. Di sini yang yang perlu kita tambahkan, ternyata aset dibagi beberapa macam, ada aspek sosial, budaya dan agama. Setahu kita mungkin aset itu apa sih? Mungkin juga hanya di dalam ruang lingkup Regina Shelley. Di sini itu saya hanya menambahkan saja, saya berbicara dengan Ormas, yaitu aset yaitu tentang manusia atau SDM, sumber daya manusia, pola pikir manusia. Yaitu dari sini orang tua peserta didik mungkin sudah dicantumkan, serta masyarakat sekitar. Kita sering bersosialisasi dengan masyarakat seandainya ada keperluan acara-acara. Oke, yang ketiga aset fisik yaitu tentang tadi mungkin yang belum ditambahkan, perpustakaan, lapangan olahraga, parkir. Ternyata parkir kita tidak standar. Ya, di sini tidak ada atapnya. Sepertinya dibilang sekolah elit, ternyata tidak. Nanti ini bisa bicara dengan pimpinan nanti. Taman sudah juga. Di sini dalam aset tadi terdapat yaitu kursi, meja atau genset yang disebut secara penerangan atau PLN. Saya simpulkan semua ada, yaitu tanah dan bangunan, itu merupakan suatu aset. Mungkin hanya itu penjelasan dari tokoh masyarakat. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yatmo untuk pemaparannya dan juga untuk tadi ada masukan ya, ada masukan aset sekolah kita supaya lebih bagus lagi membuat parkir yang standar. Karena menurut Pak Yatmo
untuk sekelas Regina harusnya parkirnya sudah harus lebih baik seperti itu ya. Terima kasih Pak Yatmo, itu nanti akan jadi bahan pertimbangan supaya aset sekolah semakin lebih baik. Lalu untuk selanjutnya saya minta untuk kesediaan Mr. Moko untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disampaikan orang tua murid, guru dan juga dari kelompok masyarakat. Terima kasih Mr. John. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik tokoh masyarakat ataupun orang tua siswa. Kalau kita lihat di sini ada 7 aset ya, 7 aset. Saya menyimpulkan mungkin agak kurang lebih sebetulnya setiap akhir tahun mau masuk ke tahun ajaran baru itu kami juga mengadakan namanya analisis evaluasi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, ancaman kita apa. Nah mungkin kekurangan kelebihan itu akan menjadi dasar sekolah untuk mencari peluang atau mencari kekuatan agar dalam 1 tahun itu kita bisa melaksanakan program atau merancang program. Nah kalau dari aset ini berarti saya lebih ke saling keterkaitan. Tadi kan disampaikan kolaborasi ya, kolaborasi. Mungkin ada aset manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, politik, finansial, agama. Ini tidak bisa berjalan masing-masing. Nah aset ini seperti yang Mr. John sampaikan harus digunakan semaksimal mungkin. Aset yang ada di dalam digunakan semaksimal mungkin, tetapi semuanya adalah saling keterkaitan. Manusia itu harus bersosial. Kita manusia juga bisa memanfaatkan aset fisik. Terus kita sebagai manusia juga bisa memanfaatkan aset lingkungan alam. Begitu juga kita manusia bisa walaupun sekolah kita juga ada namanya berpolitik, berinteraksi dengan tokoh masyarakat, dinas, misalkan keamanan, itu juga kita perlu juga namanya aset politik. Terus finansial itu yang menunjang, jadi dengan apa yang kita dapatkan kalau swasta itu dari iuran orang tua, nah itu kita manfaatkan aset itu dengan baik. Sedangkan kalau di sekolah kita ciri khasnya adalah agama yang berbeda, budaya yang beragam, nah itu juga aset. Jadi teman-teman di sini bagaimana cara kita menggunakan, memanfaatkan aset yang ada untuk perkembangan sekolah kita. Ya, untuk kekurangan atau kelebihan yang sudah kita miliki itu untuk membangun sekolah kita. Seperti itu sih menurut saya. Jadi yang terpenting di sini kita tahu bahwa apa yang kita miliki, aset yang kita miliki, apa yang belum, mungkin kita seperti Mr. John tadi manfaatkan aset yang ada sambil kita melengkapi aset-aset yang lain. Seperti masukan dari Bapak Yusmo. Terima kasih. Terima kasih Mr. Moko untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu dan juga untuk rekan-rekan, terima kasih saya ucapkan kembali atas kesediaannya untuk berkumpul bersama memetakan aset sekolah. Semoga dari hasil diskusi kita semakin paham dan melihat tentang aset-aset yang bisa kita manfaatkan, aset-aset yang ada yang bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk mencapai visi yang dimiliki oleh sekolah kita. Dan untuk setiap saran yang diberikan oleh Bapak Ibu dan juga dari masyarakat sekitar mengenai aset yang perlu ditambahkan, itu akan menjadi bahan diskusi di kemudian hari. Tapi untuk sementara ini kami maksimalkan dulu apa yang sudah dimiliki oleh sekolah Regina Shelley. Setelah itu nanti kami akan perlahan berproses untuk mengadakan aset dari saran Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Mr. John atas diskusinya pada hari ini. Dengan demikian kita semakin tahu ya bahwa ternyata kita memiliki aset yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan bukan hanya kualitas
saya berdoa dalam agama Kristen. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan bersama-sama dan berdiskusi tentang materi yang disampaikan oleh Mr. John. Kami banyak mengetahui tentang materi tersebut, dan biarlah Bapak segala apapun yang kami dengar, apapun yang kami sudah diskusikan itu dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami, bagi sekolah ini, dan kami dapat menyalurkannya ke peserta didik kami. Terpujilah nama-Nya Tuhan, ajarilah kami terus, bimbingkan terus untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, permohonan kami taruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Teman-teman, Bapak Ibu, mari kita kukuhkan, satukan doa ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Doa. Terima kasih Miss Erna, terima kasih juga Bapak Ibu untuk kehadiran pada hari ini. Terima kasih juga untuk Mr. John sebagai pemateri kami pada hari ini. Sampai jumpa dalam kegiatan. Thank you for watching. Goodbye.